Halo, selamat pagi adik-adik sekalian, selamat hari Minggu. Apa kabar? Ibu April harap bahwa kalian semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan selalu semangat. Ya, kita bersemangat karena minggu ini, selama bulan Desember ini kita akan merayakan Natal, yaitu kelahiran Tuhan Yesus. Yeay. Nah, minggu ini Ibu April akan membawa renungan mengenai Natal setiap minggu. Ya, jadi minggu ini kita mendengarkan renungan Natal yang pertama. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan pada minggu pagi ini, uh, hari pertama dari minggu ini. Terima kasih karena ini memasuki bulan Desember dan kami boleh sama-sama merayakan Natal. Tuhan, terima kasih untuk semua berkat-Mu, untuk semua penyertaan-Mu selama bulan Januari sampai bulan Desember ini. Dan Tuhan, kami mau memasuki Natal. Tuhan berkati supaya Natal ini juga kami sungguh merasakan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati firman Tuhan yang akan disampaikan, berkati semua orang yang mendengarkannya, baik orang dewasa maupun anak-anak remaja, supaya kami semua Tuhan merasakan akan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, sebelum kita masuk dalam renungan Natal, yaitu judulnya Natal yang dijinakkan, kita akan mendengarkan satu pujian terlebih dahulu ya, yang sudah disiapkan oleh Ibu April. Nah, kita dengarkan bersama-sama, judulnya Seribu Lilin, dinyanyikan oleh Nikita dan Herlin Pirena. Kita akan dengarkan bersama-sama. Seribu lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Katakan pada dunia kabar sukacita, telah lahir Yesus penebus, juru selamat kita. Hai bintang indah Betlehem, kiranya sinarmu bawa harapan dan damai, bahagia di kalbu. Seribu lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Oke, sampai di sini dulu. Nanti kita akan sambung lagi. Nah, sekarang kita masuk dalam firman Tuhan. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan untuk mendasari renungan firman Tuhan yang Ibu April ambil dari kitab Lukas. Mari kita membuka kitab Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Lukas pasal 2 ayat 6 dan 7. Ibu April mau bacakan, dengarkan semuanya. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin
dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan, hanya 2 ayat, tapi sebelum kita merenungkan bersama-sama, mari kita sekali lagi masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mau merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya firman-Mu menjadi dasar dalam kehidupan kami, bukan hanya untuk kami dengarkan, supaya pengetahuan kami akan Natal bertambah, tapi supaya kami mengerti kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati hamba-Mu dan berkati semua yang dengar, berkati juga internet yang dipakai dan juga lingkungan semua situasi mendukung pemberitaan firman Tuhan. Kami bersyukur dan kami mau serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik sekalian, ya kita masuk dalam bulan Natal, minggu pertama di bulan Desember ini. Nah, Ibu April mau sampaikan yaitu tentang Natal yang dijinakkan. Ya, loh, Natal kok dijinakkan? Emangnya Natal itu ada bomnya kah? Nah, kira-kira begitu ya. Nah, kita lihat dulu, Natal itu apa? Nah, ini dia. Oke. Nah, banyak orang identik Natal itu seperti kalau ingat Natal apa yang difikirkan? Oh, Ibu Guru, kalau ingat Natal yang difikirkan itu ialah pohon terang. Pohon Natal. Oh, saya senang Natal, kata seorang anak. Kenapa? Karena Natal itu ada salju, lalu kemudian ada pohon yang dihiasi bagus semuanya. Jadi saya senang sekali dengan Natal. Jadi Natal identik dengan pohon terang, ya. Nah, kemudian ada orang berpikir Natal itu apa? Natal itu adalah waktu untuk shopping. Yeay. Ya, orang belanja banyak. Kemudian di mana-mana ada diskon, ya, baju diskon, makanan diskon, bahkan kita lihat Kentucky Fried Chicken pun ikut-ikut diskon, ya. Lalu di shopping center itu, wih, semua begitu luar biasa, tiba-tiba menjadi tempat yang bagus sekali. Sampai malam pun orang tidak peduli, orang masih shopping ya. Ini lihat tuh, malam mereka masih shopping di luar negeri. Wah, gila-gilaan orang belanja. Kenapa? Karena Natal identiknya dengan shopping, ya. Nah, itu pandangan beberapa orang. Nah, ada juga orang berpandangan demikian. Natal itu apa? Ya, mungkin ada adik-adik kalau tanya, Natal itu apa? Oh, Natal itu Sinterklas. Ye, ada Bapak Sinterklas yang bagi-bagi hadiah ya. Bahkan di Jepang atau di negara-negara yang bukan Kristen, kalau mereka mengingat Natal, mereka selalu apa? Mengadakan lomba Sinterklas. Siapa yang bisa menghias Sinterklas paling bagus? Siapa yang mereka berlomba pakai baju Sinterklas, lalu jalan di jalan-jalan, membuat perlombaan, membuat permainan yang menyenangkan semua orang. Jadi Natal identik dengan Sinterklas. Bahkan kita lihat di Sentani sini ya, kalau Natal itu adik-adik pernah lihat toh, ada Sinterklas yang datang ke rumah bawa hadiah, lalu ho 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 ho, mana anak yang nakal? Anak nakal akan dimasukkan dalam karung, ya. Lalu seperti ditangkap sama peri yang jahat. Lalu yang baik diberi hadiah. Jadi kadang kita tidak ngerti lagi apa itu Natal, karena yang kita pikirkan Natal itu adalah Sinterklas, bapak tua yang membagi-bagikan hadiah. Nah, kemudian ini dia. Natal itu tidak ada kalau tidak ada hadiah. Kita tukar kado, kita memberi kado, kita memberi hadiah kepada saudara kita, orang tua kita, ya itu tidak salah ya, itu menyenangkan kita memberi, kita belajar membagi. Tapi kalau orang mengingat Natal, selalu yang diingat adalah saya dapat hadiah, saya dapat hadiah, saya senang, saya dapat sesuatu.
Kita selalu pikir Natal itu sama dengan hadiah, seperti keluarga ini. Lalu ada orang berpikir begitu. Natal itu apa? Natal itu waktunya makan yang enak, seenak-enaknya. Yeay, ya. Karena biasanya kalau tidak Natal tidak ada makanan enak. Tapi kalau Natal ada ayam, ada apa babi rica-rica, babi kecap, ada turki, ada kentang. Pokoknya semua yang enak-enak itu ya baru bisa kita dapat waktu di hari Natal ya. Jadi Natal itu identik dengan makanan yang enak. Ibu April ingat bahwa biasanya di kampus ya, waktu Ibu April kuliah dulu, kalau mereka bilang ayo kita Natal. Natal itu adalah waktunya untuk menambah gizi, tambah sehat. Karena biasa makanannya kurang sehat, waktu Natal makan daging sebanyak-banyaknya biar sehat. Nah, jadi Natal identik dengan pesta. Ya, identik dengan berfoya-foya sampai mabuk orang makan minum ya mabuk dan mereka tidak peduli lagi. Jadi apakah itu yang Tuhan kehendaki? Apakah tradisi-tradisi begitu yang adakah di Alkitab? Nah, mari kita lihat Natal itu apa? Ya, Natal itu pertama sekali itu terjadi itu ada di tempat yang sederhana. Kita lihat siapa yang datang waktu Natal yang pertama ini di kota Bethlehem. Itu bukan Raja Herodes, bukan juga orang-orang kaya ya yang ada di Bethlehem atau di Israel pada waktu itu. Tapi Natal yang pertama itu terjadi di satu tempat yang sederhana. Yang datang itu hanyalah gembala-gembala. Nah, adik-adik lihat tuh gembala-gembala, ada yang masih baru bangun, masih ngantuk-ngantuk, tapi mereka datang. Yang diundang pertama oleh malaikat datang di Natal itu bukanlah Raja Herodes, bukan ahli-ahli Taurat, tapi ialah orang-orang yang sederhana, orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak dianggap oleh masyarakat karena mereka hanya gembala. Gembala sapi, gembala kambing, gembala domba. Ya, kalau di sini gembala sapi ya, di sana gembala kambing dan domba. Mereka itu tidak ada apa-apanya. Orang miskin. Itu yang Tuhan panggil pertama kali di Natal di kota Bethlehem. Lalu kita lihat di mana Yesus dilahirkan? Yesus tidak dilahirkan di istana Raja Herodes, ya, tempat yang bagus, tempat yang mewah, ya, di mana ada raja di situ. Walaupun Yesus itu adalah raja, tapi Allah Bapa mengizinkan Allah Anak yaitu Yesus turun ke dunia ya menjadi seorang bayi lalu dilahirkan di tempat makan binatang. Ya, ini palungan ini bukan tempat tidur ya. Palungan ini adalah tempat untuk isi rumput-rumput yang akan dimakan oleh binatang. Jadi kita lihat karena tidak ada tempat untuk Yesus lahir, maka Maria dan Yusuf mereka berpikir tidak apa-apa. Ya, walaupun tidak ada semua penginapan penuh, rumah sakit juga mungkin tidak ada, ya. Tapi Marian dan Yusuf mereka berkata tidak apa-apa, ya. Yesus dilahirkan dalam palungan, yaitu di tempat binatang makan. Begitu hina, begitu sederhana. Natal itu tidak ada makan yang enak. Natal itu tidak ada hadiah untuk Tuhan Yesus. Natal itu tidak ada pohon terang. Tapi Yesus itu ya dia lahir di tengah-tengah binatang-binatang yang sedang tidur, yang sedang istirahat. Begitu sederhananya Tuhan Yesus lahir. Nah, lalu ketika Yesus lahir apa yang terjadi? Nah, Yesus bukan hanya ditolak waktu dia mencari tempat untuk
untuk Maria melahirkan. Yesus juga ditolak oleh raja dunia. Yesus adalah raja surga, tapi ditolak oleh raja dunia. Ibu April mau tanya, raja surga dengan raja dunia, siapa yang lebih besar? Raja surga. Tapi raja surga ditolak oleh raja dunia. Ini aneh ya, ini tidak masuk akal. Tapi Yesus ditolak. Bahkan dia dikejar-kejar, dibunuh oleh Raja Herodes. Kenapa? Minggu berikutnya kita akan lihat. Karena Raja Herodes takut bahwa dia akan disaingi akan seorang raja yang akan menjadi raja menggantikan dia. Maka dia bunuh semua anak yang umur 2 tahun ke bawah. Kenapa? Karena dia ingin membunuh Yesus. Tapi dia tidak tahu yang mana Yesus. Sehingga dia bunuh semua anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Dia pikir dengan cara ini pasti Yesus juga akan terbunuh. Karena Yesus umurnya belum sampai 2 tahun. Ya, jadi kita lihat Yesus itu raja di atas segala raja, tapi dia lahir di tempat yang hina, tempat makanan binatang, dan waktu dia lahir dia juga ditolak oleh raja. Ya, bahkan semua bayi yang lahir pada waktu Yesus lahir itu mereka juga terancam untuk dibunuh. Dan juga kita lihat siapa yang datang waktu Yesus lahir. Itu bukan raja, itu bukan penguasa, itu bukan ahli-ahli Taurat, ahli agama, pemimpin orang Israel. Tapi yang datang itu adalah orang yang sederhana, yaitu gembala. Nah, kenapa? Karena Yesus datang adalah mencari orang yang berdosa. Ya, dia bukan datang untuk bukan datang supaya dia menikmati hidup yang enak, tinggal di istana, ya, tidak, tapi dia datang mencari orang-orang yang ditolak oleh dunia. Dia datang mencari orang-orang yang hancur, yang berdosa, yang mau bertobat. Itulah tujuan Yesus datang. Dan yang terbesar adalah ini, kasih yang terbesar. Kasih yang terbesar itu apa? Ialah Yesus yang lahir di tempat yang sederhana di palungan, kemudian dia mati dengan cara yang tidak manusiawi, ya, yaitu dengan cara disalibkan. Itulah kasih yang terbesar. Kasih yang terbesar itu ialah memberikan dirinya untuk menjadi pengganti dari manusia yang berdosa. Nah, ini ya yang Ibu April katakan, Yesus memberikan dirinya, menggantikan kita karena dia mengasihi kita. Jadi Yesus datang ke dunia kenapa? Karena dia mengasihi kita. Sekali lagi, ya, dia mau mati untuk kita. Dia menanggung dosa kita dengan sukarela supaya kita boleh bebas dan hidup bersama dengan Tuhan di tempat yang indah. Nah, adik-adik, Natal, apa itu artinya Natal bagi kita? Natal itu ialah kasih yang terbesar. Kasih yang terbesar itu bukan kasih pesta, bukan kasih yang terbesar itu bukan pohon terang, bukan hadiah yang terbaik, bukan makanan yang enak-enak, bukan Sinterklas, ya, yang menyenangkan kita. Tapi kasih yang terbesar yang Tuhan berikan itu dengan cara yang sederhana. Natal itu adalah suatu peristiwa yang besar, tapi dirayakan harusnya dengan kesederhanaan. Ya, ini Natal di rumah yang sederhana dengan apa adanya, tapi mengingat kasih Yesus yang terbesar. Nah, adik-adik, apa yang kita harapkan di Natal ini? Apakah kita mengharapkan, wah, rumah saya maunya seperti begini ya, rumah saya punya pohon terang yang besar, hadiah yang banyak, ada hiasan di mana-mana, senang apa? Atau kita pikir, oh, saya harapkan Natal ini makan yang enak, ini coklat semua ya, ini gula, ini ya, ini coklat semua ini. Wah, ini pasti enak.
Aduh, wah makan yang enak, makan di sini, makan di sana, pesta di sini, pesta di sana, senang. Ya, dapat makanan enak, dapat coklat yang enak, dapat makan ayam goreng setiap hari. Pokoknya yang enak-enak. Atau kita harapkan Natal ini, wah hadiah. Ya, kita semua senang hadiah. Ibu April juga senang hadiah. Tapi apakah hadiah yang kita harapkan di Natal ini? Apakah hadiah, wah saya mendapat sesuatu. Saya dapat hadiah dari sekolah minggu, saya dapat hadiah dari mama papa, saya dapat hadiah dari guru, saya dapat hadiah dari saudara, dari keluarga. Hadiah untuk saya, untuk saya, untuk saya. Ya, kita mau untuk kita sendiri. Apakah kita harapkan itu di Natal kita? Ya, adik-adik sekalian, sekali lagi, hadiah yang terbesar yang harus kita pikirkan selama Natal ini adalah Yesus adalah Allah yang besar, mau menjadi seorang bayi, lahir dalam tempat yang sederhana, lahir di tempat yang orang tidak mau, yang jijik. Tapi Tuhan Yesus mau datang dengan kesederhanaan, lalu dia mati di kayu salib dengan cara yang sangat tidak manusiawi, dengan diistilahkan dengan orang Romawi, mati terkutuk. Kenapa? Sekali lagi, karena dia mengasihi kita. Itulah hadiah kita yang terbesar, ialah kasih Tuhan dalam hidup kita. Apakah kita sudah menikmati kasih itu? Kita sudah merasakan kasih itu? Apakah kita sudah mengundang Yesus supaya saya juga merasakan kasih Natal yang terbesar? Ya, kalau Natal yang terbesar itu kita hanya dapat hadiah, dapat baju baru, dapat uang, dapat coklat, itu belum yang terbesar. Yang terbesar ialah kalau kita sudah mengenal Yesus, Yesus ada menjadi raja dalam hidupku. Itulah Natal yang terbesar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk renungan mengenai Natal pada minggu ini, pagi ini. Berkati kami Tuhan supaya kami mengerti apa artinya Natal yang sesungguhnya. Natal yang benar-benar yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami, yaitu Natal yaitu Natal ketika kami membayangkan, memikirkan bagaimana Yesus adalah Raja di atas segala raja, mau menjadi manusia yang sederhana supaya kami boleh hidup, boleh terbebas dari dosa. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Ampuni kami kalau pikiran kami sudah salah selama ini mengenai Natal. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan sambung dengan pujian. Kita sambung ya. Sinarnya menyatakan kemuliaan surga.
di sini dulu eh, renungan Natal kita pada minggu ini, biar kita minggu ini kita memikirkan apa arti Natal dalam kehidupan kita. Dan Ibu April ada pengumuman sedikit, sore nanti mungkin jam 5 sore, minggu sore ini ya, kita akan merayakan Natal bersama-sama dengan jemaat. Adik-adik remaja, Ibu April harapkan bisa datang ya di Natal Natal umum Adel Potes sore ini sekitar jam 5 atau jam 4. Nanti Ibu April umumkan lagi lewat WhatsApp ya. Nah, bagi yang menonton YouTube ini, ingat bahwa hari ini ada Natal ya, yaitu sore kita akan merayakan Natal bersama-sama dengan orang tua kita di Adel Potes. Ya, mari kita tutup dalam doa. Ibu April akan berdoa, dan juga untuk kita yang masih ujian atau yang sudah selesai ujian, supaya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami sudah selesai merenungkan satu bagian firman Tuhan tentang Natal. Tuhan tolong supaya hati kami dimurnikan senantiasa. Berkati juga Tuhan pada sore nanti kami akan merayakan Natal. Tuhan tolong supaya Natal ini bukan hanya waktu untuk berpesta pora, waktu untuk memamerkan keindahan dari gereja kami. Tapi Natal ini kami memikirkan kasih Allah yang begitu besar. Tuhan Yesus berkati juga anak-anak-Mu, remaja, Adel Potes, supaya mereka tetap setia kepada Tuhan, dan juga mereka yang masih ujian, yang masih menghadapi semesteran, Tuhan tolong, Tuhan berikan hikmat kepada anak-anak remaja yang sedang mengikuti ujian, ataupun mereka yang sudah selesai ujian. Tuhan tolong supaya mereka juga tetap hati mereka penuh sukacita, dan mereka tetap semangat dan tetap mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sekali lagi berdoa. Amin. Oke, sampai di sini adik-adik. Dan selamat sampai jumpa minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita.